Pernah nggak sih ngerasa kejebak sama yang namanya hutang? Udah bayar-bayar, bayar lagi tiap bulan, tapi kok rasanya angkanya nggak turun-turun ya? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Ini pertanyaan yang umum banget dan jujur aja bikin frustrasi. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, kalimat ini mungkin dalam hati kamu sering banget ngomong gini. Rasanya tuh kita udah ngelakuin kewajiban, udah nyisihin duit, tapi kok tumpukan utang itu kayaknya nggak gerak sama sekali. Persis kayak lari di tempat gitu. Capek, keringetan, tapi ya nggak maju-maju. Oke, yuk kita cari tahu kenapa perasaan ini bisa muncul dan apa aja akar masalahnya. Seringnya tuh masalahnya bukan karena kita nggak niat bayar, tapi karena kita nggak sadar udah masuk ke dalam beberapa jebakan. Ini pola-pola yang gampang banget kita ikutin, tapi begitu udah masuk, wah susah banget keluarnya. Yuk kita bedah satu persatu 3 jebakan utamanya. Oke, ini dia peta kita. Ada 3 jebakan utama yang bakal kita obrolin. Yang pertama, kebiasaan bayar cicilan minimum doang. Terus yang kedua, masih terus nambah utang baru, padahal yang lama aja belum lunas. Dan yang ketiga, jalan tanpa punya strategi yang jelas. Nah, 3 hal ini tuh saling nyambung dan ya jadi masalah besar deh. Jebakan pertama ini yang paling sering kejadian. Biasanya kan pihak bank atau pinjaman online itu nawarin opsi pembayaran minimum. Kelihatannya enteng, bikin kita mikir, yang penting bulan ini udah bayar. Padahal ini cuma ilusi loh. Kenapa? Soalnya sebagian besar dari duit yang kita bayarin itu cuma buat nutupin bunganya aja. Yang buat motong pokok utangnya, dikit banget. Coba deh, kita lihat visualnya di sini biar lebih kebayang. Kelihatan jelas banget kan masalahnya? Anggap aja 100% pembayaran minimum kamu itu balok yang pertama, lihat deh porsinya. Seringkali bisa sampai 85% atau bahkan lebih dari itu. Cuma lari ke bunga. Terus sisanya, yaitu cuma secuil, mungkin 15% doang yang benar-benar ngurangin utang asli kita. Pantes saja progresnya kayak siput, lambat banget. Lanjut jebakan kedua. Gali lubang, tutup lubang. Pasti familiar kan? Kita lagi fokus nih bayar utang A, tiba-tiba ada kebutuhan mendesak. Akhirnya apa? Bikin utang baru, utang B. Atau mungkin gesek kartu kredit lain buat bayar tagihan yang udah ada. Kelihatannya sih satu masalah selesai, tapi kalau kita lihat gambaran besarnya, total utang kita yang nggak pernah benar-benar turun. Cuma pindah-pindahin masalah aja. Dan yang terakhir, jebakan nomor 3. Gerak tanpa strategi. Mungkin bulan ini ada rezeki lebih, terus uangnya kita bagi-bagi dikit buat bayar utang A, dikit ke B, dikit ke C, tanpa ada prioritas yang jelas. Pembayaran yang serba acak ini jadinya nggak efektif. Tanpa rencana yang matang, semua usaha kita jadi nggak terarah, dan ujung-ujungnya kita jadi capek sendiri dan kehilangan motivasi. Jadi, intinya adalah, niat baik aja tuh nggak cukup. Kita butuh rencana yang solid. Oke, kita udah berhasil ngidentifikasi 3 biang keladinya. Mungkin ada 1, 2, atau bahkan ketiga jebakan ini yang kamu rasa, wah ini gue banget. Gak apa-apa, justru dengan kita mengakui dan paham masalahnya, itu udah setengah dari perjuangan loh. Paling nggak, sekarang kita tahu musuhnya siapa. Jadi ini dia gambaran besarnya. Gara-gara bayar minimum, pokok utang jadi awet. Karena utang nggak kelar-kelar, kita jadi perlu utang baru lagi. Dan semua ini terjadi karena nggak ada strategi yang jelas buat jadi peta jalan keluar. Inilah yang namanya lingkaran setan. Makin lama kita ada di dalamnya, makin susah buat keluar. Tapi kabar baiknya adalah lingkaran ini bisa kita putus. Nah, pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa, tapi terus gimana caranya? Untuk jawaban itu, saya punya janji buat kamu. Seperti yang tertulis di sini, besok saya bakal kasih tahu cara untuk mulai keluar dari lingkaran ini. Jadi, pastiin kamu balik lagi ya buat lihat langkah-langkah konkretnya. Sampai ketemu!